Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah luar biasa bersama MAB. Insya Allah semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Semangat ibu hari ini? Insya Allah semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang atas karena beliau kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga semua bisa berkumpul pada kajian rutin MAB pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Ibu-ibu semua, saya sampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan yang sudah kita laksanakan barusan. Yang kedua tasmi dan tilawah sudah kita laksanakan juga. Yang ketiga pengumuman. Yang keempat tausiah. Yang kelima tanya jawab. 6 doa dan 7 penutup. Untuk pengumuman ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, jangan lupa nanti setelah kajian ibu-ibu bisa melihat bazar barang-barang bekas yang masih sangat layak pakai di belakang. Nanti mungkin bisa dilihat-lihat ya ibu-ibu semua. Lalu untuk donasi, kami juga membuka donasi untuk menyediakan snack setiap Jumat. Anda bisa menghubungi petugas MAB di belakang sana. Itu aja mungkin ya pengumumannya. Selanjutnya kita langsung saja pada inti acara kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Budi Ustaz. Ustaz, kami persilakan. Maju ke depan, mundur ke belakang. Sudah siap ibu-ibu? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Karena sudah ditanya apa kabar, jadi saya tidak akan nanya apa kabar lagi. Sepertinya sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, dijadikan sebagai kifarat penggugur segala dosa dan kesalahan. Bagi yang sedang sehat, berhalangan hadir, mudah-mudahan suatu saat punya kesempatan untuk hadir. Bagi yang hadir, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih gak lah lulus gitu. Sarapan ibu-ibu. Gimana? Panjat pinang. Oh, sekarang panjat pinang. Ya, alhamdulillah ya, kemarin sudah memperingati hari kemerdekaan begitu ya. Kita pada kesempatan ini diberikan karunia oleh Allah untuk menikmati kemerdekaan itu ya. Ibu sekalian, alhamdulillah ya, semua yang hadir di sini
sudah Allah berikan rasa ringan untuk bisa hadir. Karena untuk hadir itu tidak mudah ya. Tidak mudah, harus menyempatkan waktu ya, harus meninggalkan rumah gitu kan, pekerjaan rumah, cuci piring disimpan dulu gitu ya. Jadi butuh sesuatu rasa gitu ya. Ini sebetulnya masalah rasa tuh ya. Rasa karena beratnya mah iya, tapi karena Allah memberikan rasa ringan, walaupun berat terasa jadi ringan tidak. Berat hanya terasa ringan. Ya Bu ya. Kayak contoh misalnya orang pergi kemana, pergi ibadah haji. Itu berat tidak? Capek tidak? Tapi terasa ringan. Jadi satu perasaan ya yang membuat seseorang itu merasa mampu melakukannya itu karena terasa ringan walaupun berat. Ibu-ibu melahirkan sakit tidak? Sakit. Ngandung berat tidak? Tapi rasa itu kemudian akan menjadi ringan begitu. Jadi ketika Allah karuniakan rasa ringan. Jadi perasaan itu ternyata berarti sekali ya. Rasa ringan, rasa mudah dalam menghadapi kesulitan itu satu karunia dari Allah. Jadi bersyukur saat ini sudah diberikan rasa ringan, rasa mudah menjalani hidup, walaupun mudah tidak gitu ya, tapi diberikan rasa gitu. Seperti kita mengasuh anak-anak, repot tidak Bu? Repot, tapi terus aja dijalani ya. Allah berikan sebuah rasa kepada kita, satu rasa untuk memampukan kita untuk melakukannya. Itu rasa gitu. Baik, apa tema kita pada pagi hari ini? Itu kajian kita adalah Rumahku Surgaku. Temanya apa sekarang? Jangan salah peran ibu sesungguhnya. Oh, jangan salah. Inilah sesungguhnya peran ibu yang sesungguhnya. Jadi hari ini kita akan membahas atau mengulas kembali mengenai hakikat atau peran seorang ibu itu bagaimana sih gitu ya. Terutama jadi gini ya, saya sampaikan dulu. Kalau saya menyebutkan kita, itu bukan berarti saya dan ibu ya. Karena yang kita bahas adalah tentang ibu, berarti tentang para wanita, tentang para ibu yang saya tidak termasuk di dalamnya. Hanya bahasa mudah, bahasa halusnya, bahasa sopannya di kita sudah menyebut kita gitu ya. Sebenarnya kita itu bukan sekedar aku dan kamu gitu ya. Kita itu bisa saja cuman kamu begitu ya, tapi bahasa lah gitu ya. Jadi ayah bunda bukan. Ayah mungkin yang kadang ada yang menyimak, ayah suka pada menyimak tidak? Ibu-ibu. Ya mudah-mudahan ada lah ya. Tapi memang hari ini kita membahas khusus ibu-ibu, khusus peran seorang ibu. Dan ingat ya, ketika kita bahas tentang ini, tentang peran seorang ibu, ya, jangan terbersit di pikiran kita berpikir tentang mengevaluasi atau bahkan menghakimi ibu kita. Tapi kita sedang berbicara, kita saat ini sedang jadi ibu gitu ya. Harus bagaimana? Jangan mengevaluasi ibu kita. Kenapa? Karena orang tua itu, ayah dan ibu kita itu adalah bagian dari takdir yang tidak pernah kita bisa memilih. Atau aku mah pengen dilahirkan dari ayah yang seperti ini, ibu seperti itu, nggak bisa. Kalau takdirkan kamu lahir di orang tua ini, ya ayah kamu ini, ibu kamu ini, begitu ya. Jangan pernah mengevaluasi, jangan pernah menghakimi mereka, gitu. Yang penting sekarang kalau kita sudah menjadi seorang ibu, sudah menjadi seorang ayah, harus bagaimana, gitu ya. Agar apa? Agar Allah ridho, gitu. Ya, Allah ridho dan kita mendapatkan hakikat dari peran kita. Jadi kalau ibu ya, kalau kita tidak paham
peran kita itu di bumi ini kayak gimana, jadi apa, itu maka banyak orang yang salah arah karena tidak tahu peran saya itu apa. Makanya mohon maaf ya, saat ini isu-isu di media sosial ya, ide-ide, gagasan-gagasan tentang wanita, tentang perempuan itu seolah-olah mengangkat derajat perempuan, padahal sesungguhnya ada di situ yang harus kita waspadai, bahwa laki-laki dengan perempuan itu tidak sama. Allah juga sudah berfirman ya, walaisa dzakaru unsa, bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Yang saat ini isu-isu global yang mencoba mengangkat harkat derajat wanita untuk disetarakan, bahkan tanda kutip untuk disamakan dengan laki-laki, selamanya namanya perempuan itu beda dengan laki-laki. Tidak bisa dipaksakan sama. Ya, tidak bisa dipaksakan sama. Itu kalau memaksakan sama antara laki-laki dan perempuan, itu seperti memaksakan sama, apa ya contohnya ya? Kayak ikan dengan monyet misalnya. Sebenarnya ikan itu bisa berenang, ya bisa berenang, bisa nyelam begitu ya. Monyet itu bisa memanjat. Lalu kita paksakan, kita sampaikan ke ikan, ikan, kamu hidup di dunia berapa lama? Masa kalah sama monyet? Tuh lihat, monyet juga bisa manjat. So atau kamu teh manjat, atau tongele ku monyet, atau ikan teh maksa bu manjat, mau terjadi apa? Mati. Enak kamu nyet nyet gitu tanya, manjat eleh ke lauk sana tuh, lauknya bisa ngojai sana. Cok atuh ngojai cemplung monyet teh ke lautnya, apa yang terjadi pada monyet? Mati. Jadi monyet dan ikan beda, laki-laki dan perempuan beda. Mungkin niat baiknya adalah bagaimana agar perempuan menjadi lebih percaya diri, tidak seperti perempuan zaman dulu begitu yang betul-betul tertindas ya, didiskriminasikan dan sebagainya. Niatnya itu, tapi hati-hati jangan sampai kebablasan, karena ibu sekalian ya, beda itu bukan diskriminasi. Beda itu ya memang Allah menciptakannya beda begitu. Nah, maka pada hari ini ketika kita berbicara tentang peran ibu yang sesungguhnya, maka saya ingin fokus kepada ibu dulu hari ini. Bab ayah kayak babnya khusus ya. Bab ibu dulu. Jadi jangan begini terus, ada suami saya gimana tuh gitu ya. Masa saya aja yang harus capek gitu ya dan sebagainya. Nanti kita bicara tentang ayah, nanti kita bicara tentang suami. Hari ini kita bicara tentang ibu. Jadi sekali lagi kalau saya bilang kita, berarti ibu ya, tidak termasuk saya. Ya, ibu. Baik ibu sekalian, kita masuk ya. Gini, saya bawakan satu hadis ya. Hadisnya populer, cuman, aduh maaf ini mic-nya ya, dekat kayaknya. Hadisnya populer, cuman kadang terputus begitu ya pembacaannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pernah dengar sabda Nabi ini? Kullukum ra'in. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah apa? Pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saya bacakan panjang nih hadisnya ya. Biasanya suka sampai situ saja. Fal amiru, maka seorang amir, seorang penguasa, pemerintah, ya, kepala negara, alladzi ala nasi ra'in, yang dia itu memimpin semua rakyatnya. Memimpin semua rakyatnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua rakyat yang dipimpinnya.
Kebayang Bu ngerinya ya, kalau dimintai pertanggungjawaban seluruh rakyat dan yang dipimpin. Makanya pantas Umar bin Khattab pas ketika diangkat jadi khalifah teh bukan syukuran, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, innalillahi itu ucapan apa? Idza asobathu musibah. Ya, apabila ditimpakan kepada mereka satu musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, ucapan beliau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemimpin kita hari ini ketika terpilih jadi pemimpin, ucapannya apa? Alhamdulillah. Jauh berbeda. Mungkin salah persepsi. Dikira jadi pemimpin itu satu keistimewaan, satu kemuliaan yang hebat. Memang betul, tapi kalau memimpin secara benar, sekali Umar bin Khattab saja, termasuk Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang diakui, ya, pemimpin yang hebat, ucapannya innalillahi. Para pemimpin sekarang terpilih itu alhamdulillah, syukuran, begitu ya. Luar biasa perbedaannya begitu. Nah, itu pemimpin. Satu, kita tidak akan bahas itu. Isi kan itu karena politik. Politik sok nipu jamaletik. Lanjut. Warajulu, dan seorang laki-laki ra'in ala ahli baitihi, dia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Istrinya, anaknya, dan orang-orang yang ada di dalam rumahnya di bawah kepemimpinannya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Siapa? Istrinya, anak-anaknya, begitu ya. Semua yang ada di rumahnya. Kepala keluarga seorang laki-laki akan diminta pertanggungjawaban. 2, 3. Nah, ini sekarang ini garis bawah. Wal mar'atu, nah, dan seorang istri, perempuan nih, orang ibu, seorang istri. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Sedangkan seorang wanita itu, seorang perempuan, seorang ibu, ya, dia adalah ra'iyah, pemimpin. Pemimpin juga. Jadi siapa bilang perempuan tidak disebut pemimpin? Perempuan juga pemimpin. Ya, dan dia pemimpin ala baiti, rumah. Nah, ya, dia adalah pemimpin di rumah ba'liha, suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Jadi seorang ibu atau seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Wahia mas'ulatun anhum, dan seorang ibu atau istri itu akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah dari suaminya dan juga anak-anaknya. Jadi jangan dikira ibu itu nggak akan diminta pertanggungjawaban. Tenang aja dah, yang tanggung jawab suami. Belum tentu, ada hal-hal yang akan ditanyakan itu kepada ibu, kepada istri. Yaitu apa? Yaitu rumah. Makanya ibu sekalian, saya sampaikan di sini. Saya sampaikan bahwa perempuan disebut mar'atun, ya, mar'atu, ro'iyah. Ro'iyah itu pemimpin, bukan pembantu, ya. Memang kadang ibu membereskan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, gitu ya, memasak, dan tapi ibu itu bukan pembantu. Ibu itu ro'iyah. Ro'iyah itu pemimpin. Artinya seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki otoritas. Apa itu otoritas, Bu? Kekuasaan. Makanya seorang suami ketika dia meninggalkan rumahnya, dia mendelegasikan, ya, kepemimpinan rumahnya kepada istrinya. Maka istri harus punya yang namanya otoritas, harus punya kewenangan. Harus punya kewenangan. Maka Bu berbicara tentang otoritas, ya. Saya sampaikan begini, ya.
Ini kepada para suami, kalau para suami nanti satu kesempatan kalau saya bertemu dengan para suami, ya, kepada para suami itu saya selalu sampaikan, berikan hak istri itu atas rumah. Jadi kalau memiliki istri, berikan rumah, walaupun sekedar kontrak. Maksudnya apa? Jangan tinggal sama orang tua. Nanti ya ada pengecualian ya, kecuali kondisi-kondisi darurat. Contoh misalnya kayak orang tua sedang sakit atau orang tua sudah jompo. Jadi sebisa-bisa begitu ya. Ini makanya kenapa salah satu di antara kewajiban seorang suami itu kan apa Bu, bahasa kita itu sandang, pangan, papan. Papan itu rumah. Rumahi istri itu. Jadi apa, siapkan rumah, berikan rumah. Yang di rumah itu seorang istri diberikan otoritas. Seperti kalau di kerajaan itu apa ya, ratu. Ratu itu kan punya otoritas, punya kuasa. Kalau sudah berkeluarga kemudian masih numpang, masih tinggal sama orang tua, maka apalagi di situ masih ada ibu ya, masih ada ibunya, ibu dari suaminya misalnya, atau ibu dari istrinya numpang di rumah istrinya, maka di situ ada dua ratu ayah kayaknya 200 terus bubar apa lagi. Jadi ada 200, ada dua otoritas yang biasanya secara otomatis ya, otoritas istri biasanya kalah sama otoritas ibu. Makanya ketika berumah tangga, suami dan istri tinggal di rumah orang tua, di situ masih ada ibu. Biasanya suka kasihan itu adalah istrinya, karena otoritasnya hilang. Dia tuh nggak punya otoritas, makanya lebih banyak makan hati. Kira sok tanya ke yang tinggal sama orang, banyak makan hati gitu ya. Walaupun kalau dilakoni dengan sabar mah gitu ya, kayak tadi misalnya, tinggal di rumah orang tua itu karena memang orang tua nggak ada lagi yang menemani, tinggal sendirian, maka ditemanilah gitu ya. Terus otoritasnya istri jadi terganggu sama orang tua, sama ibu misalnya, maka sabarnya istri itu surga. Tapi kan ini dalam kondisi memang darurat, ibunya nggak ada yang nemenin gitu ya, udah tua, atau misalnya sakit-sakitan, butuh ada yang menjaga dan sebagainya. Tapi kalau tidak dalam kondisi itu, orang tua bisa ditinggalkan, lebih baik rumah itu terpisah walaupun harus kontrak. Kenapa? Saya tidak akan bahas banyak ya, satu saja. Karena di sini kita akan berbicara tentang otoritas seorang istri. Di dalam Al-Quran Allah menyebutnya al-mar'atu ra'iyatun. Peran salah seorang ibu itu ya adalah pemimpin di rumah suami. Maka seorang ibu yang punya otoritas nanti punya keleluasaan, ngatur rumah, ngedesain rumah, kan kayak misalnya bikin desain interior gitu ya, warna cat rumah kayak gitu-gitu. Terus masak apapun yang berkaitan dengan rumah, istri punya otoritas, punya keleluasaan. Kenapa? Karena dampaknya kepada poin nomor 2 selain otoritas, apa? Yaitu kenyamanan. Istri itu harus dibuat nyaman di rumah. Makanya kenapa istri itu ya, nanti coba baca Al-Quran, baca dari nanti saya bahas khusus ya, nanti satu saat insya Allah, berkaitan dengan kenapa prioritas istri itu di rumah. Bukan tidak boleh keluar. Sekali lagi, rumah itu bukan penjara bagi seorang istri atau seorang ibu.
Tapi ibu itu atau istri itu di rumah itu adalah ratu, adalah pemimpin. Maka boleh keluar, ya boleh. Tapi yang prioritas seorang istri atau seorang ibu adalah di rumah ketika suaminya ada di rumah dan anak-anaknya ada di rumah. Kalau suami sedang di luar kerja, anak-anak sedang sekolah, ibu keluar healing gitu ya, ngabaso di kamari ketemu sama saya, ngabaso di mana itu itu baru pertama kali di situ, karena kadinya jualnya ibu itu, gitu ya. Jadi nggak pernah. Gitu. Ya jadi boleh tidak boleh silakan, tapi ya usahakan seorang istri sudah ada di rumah ketika suami pulang. Jangan suami pulang, istri masih di luar. Lagi di mana? Ini lagi kemana wae gitu tak? Ibu ya, saya sampaikan ya, hati-hati. Kalau suami pulang ke rumah, istri nggak ada, hati-hati. Suami itu pikiran itu suka kemana-mana. Kalau istri nggak ada di rumah, pas begitu pulang, istri nggak ada di rumah, suami itu suka mikir, Ustaz kenapa tahu? Ya saya begitu gitu. Suka mikir, namanya apa ya istri nggak ada begitu ya? Keluar dewe lah, keluar dewe gitu. Kenapa? Karena dirindukannya rumah, bukan sekedar bangunannya, bukan sekedar apa perabotannya, bukan. Tapi ada siapa di rumah? Anak-anak kalau merindukan pulang, ya. Anak-anak kalau merindukan pulang, dia itu rindu ibunya, bukan rindu rumahnya. Dan mereka bisa jadi lebih nyaman main sama teman-teman. Suami juga sama, lebih nyaman sama teman-temannya, tapi rindu pulang ke rumah karena ada istrinya. Begitu pulang ke rumah istrinya nggak ada, pikiran itu suka mana ya tadi. Naonnya cina istri nggak ada, apa ini bisa bebas begitu ya, pikirannya tuh liar. Makanya jangan heran ada suami yang tidak pulang ke rumah karena tahu istrinya nggak ada di rumah, sudah saja dia main. Sedangkan di luar, hati-hati ibu, di luar itu suka ada setan ini. Ibu tahu setan palak? Pernah lihat setan palak? Film setan palak ya dulu ya. Palak apa? Palakor. Setan palak dulu. Palakor. Makanya ketika ada setan palak itu ya, palakor, itu adalah salah satunya adalah adanya kekosongan pada seorang suami begitu ya, yang dia tidak dapatkan pada istri. Gitu Bu. Makanya kalau suami pulang ke rumah, pastikan ibu sudah ada di rumah. Kalaupun misalnya ibu lagi di luar, suaminya mau pulang, nih atau mau pulang nih jam 5 misalnya. Aduh, jangan dulu pulang, ini baru beres rapat MAB setengah 6 misalnya gitu. Sok aja kemana dulu lah gitu, jangan dulu pulang gitu ya. Jangan dulu biar atau kamu jemput aja aku gitu ya, biar pulangnya bareng gitu. Jadi usahakan jangan biarkan suami itu datang duluan ke rumah. Usahakan bareng minimal gitu ya. Atau ibu sudah ada di rumah. Ketika sudah ada di rumah, sudah siap bagaimana rumah. Sama ketika anak-anak pulang. Ketika anak-anak pulang, usahakan namanya ibu itu sudah ada di rumah. Jangan anak pulang ibu nggak ada di rumah. Ibu kemana nggak tahu gitu ya. Anak pulang begitu. Jadi kenapa ibu itu harus di rumah? Bukan berarti ibu satu ya Bu, makanya nanti ini pembahasannya lain kalau misalnya Ustaz bagaimana kalau seorang ibu yang bekerja begitu. Makanya nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau seorang ibu itu bekerja. Jangan sampai salah satu syaratnya, jangan sampai tadi waktu ibu di luar itu lebih banyak daripada di rumah itu. Suami sudah pulang, anak sudah pulang, ibunya belum pulang. Jadi pilih pekerjaan yang memang lebih fleksibel, lebih
lebih apa ya, lebih bisa membawa seorang ibu itu lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi ya, otoritas seorang ibu itu ada di rumah, maka dia harus menguasai rumah. Maka poin ketiga ya, poin ketiga tadi otoritas, kenyamanan ya, adalah yang ketiga menguasai medan. Ibu itu harus menguasai rumah. Jadi tiap sudut rumah itu ibu harus tahu. Perabotan yang ada di rumah ibu harus tahu. Makanya makanya benar kalau misalnya ada yang gini, suaminya nanya, "Mah atau Mi di mana baju anu. Oh, di situ. Mi mana kunci? Ayo Mi halo mana gitu ya. Kunci motor, kunci mobil mana?" Nanya segala ke istri nah begitu. Itu benar, itu benar. Ulah sebaliknya istri nanya ke suami. Ya, di mana? Panci di mana? Kadel di mana? Jadi ibu ya, kalau misalnya suami nanya ke ibu, nanya ke istrinya, normal, memang begitu harusnya. Dan seorang istri memang harus tahu di mana tempatnya. Ulah tiap ditanya, nggak tahu gitu. Jadi nanya apa? Memang kenapa? Karena ibu itu di rumah dan dia itu harus menguasai medan setiap sudut di rumah. Mana area berbahaya, mana area aman, mana area nyaman. Ya, setiap area, setiap sudut tahu. Makanya anak nanya, "Mi, sepatu di mana? Kaos kaki di mana?" Begitu. Karena di frame-nya anak dan suami bahwa ibu itu adalah penguasa rumah. Tahu. Makanya kalau seorang presiden, seorang kepala negara, kepala daerah ditanya tidak tahu, nah begitu teh mau benar atau tidak. Harus tahu. Bagaimana Pak kondisi wilayah ini begini. Bagaimana Pak perekonomian begini. Karena memang harus menguasai medan. Di rumah itu memang yang harus paling tahu ibu. Walaupun maaf ya, misalnya punya pembantu yang beresi, yang mencuci piring pembantu, yang cuci baju pembantu. Tapi kalau suami nanya baju ya harus ke istrinya, jangan ke pembantu. Nanya ke istri, "Mah di mana? Oh, itu baju yang itu teh gini kan yang aku beli teh waktu kita jalan-jalan ke Melay. Yang mana teh ya? Ulah itu." Tahu walaupun yang nyuci cibibinya gitu. Yang nyuci, yang jemur, yang nyetrika, tapi ibu harus tahu. Bi, tempatkan baju ayah di sini. Ibu harus tahu, menguasai medan. Tahu apa yang ada di rumah, tahu. Tahu siapa aja yang ada di rumah, harus tahu. Yang ditanya itu siapa? Nggak tahu. Harus tahu. Siapa yang nginep di rumah, harus tahu. Makanya izin ya, seorang anak kita. Misalnya kalau mau bawa nginep temannya di rumah, izin pertamanya adalah ke ibu, bukan ke ayah. Atau kalau si anak itu minta izin ke ayah, ya teman aku mau nginep, tanya ke ibu gitu, boleh nggak gitu. Maka ibu nanti yang harus nanya, siapa dulu teman kamu yang nginep, siapa namanya, rumahnya di mana, ya, sekelas atau enggak dan sebagainya, ditanya ibu. Karena ibu harus tahu siapa yang ada di rumah, apa yang ada di rumah, di mana tempatnya, begitu ya, bagaimana menggunakannya, itu ibu harus tahu. Makanya profesi seorang ibu itu sudah sibuk. Jadi sungguh sangat heran ya kalau misalnya ada seorang ibu ya menambah kesibukan di luar itu karena rumah saja sudah sibuk. Nah, nanti ada kondisi di mana pekerjaan rumah sudah mulai menurun ya. Kayak misalnya ya anak-anak sudah mulai besar, udah pulangnya itu udah sangat sore gitu ya.
suami juga, ibu ada waktu kosong silakan manfaatkan, karena nanti ada jeda, ada momen yang disebut dengan ada me time-nya. Ibu-ibu harus ada gitu ya, nanti waktu sendiri kita, waktu sama teman-teman, waktu menghibur dirinya harus ada. Tapi tadi ketika kita berbicara peran seorang ibu itu satu harus punya otoritas di rumah. Maka ibu itu adalah ratu. Sekali lagi ya, ibu adalah ratu. Jadi saya sekali lagi menegaskan bahwa usahakan rumah itu ya terpisah sama orang tua, karena kita harus memberikan otoritas kepada istri. Yang kedua ya, bahwa ibu itu tempatnya gini Bu, tempatnya kenyamanan. Jadi gini, kalau ibu nyaman di rumah, maka yang lain juga akan nyaman. Maka kayak misalnya furniture Bu ya, mebel warna cat dan sebagainya, berikan kewenangan istri. Walaupun kadang diskusi sama suami, suami teh misalnya gini, kalau mau ngedesain rumah teh, dok gimana saya aja lah gitu. Nah jangan begitu. Kenapa? Karena kita ingin membuat nyaman istri di rumah. Maka mau warna apa? Misalnya istrinya resep warna pink, suaminya makan enggaknya. Ini kan pakai warna pink ya. Jangan biarin lah. Yang penting mama nyaman gitu ya. Ngelehan. Kenapa? Suami harus ngelehan gitu. Dan juga sama di rumah. Pilih-pilih wallpaper apa gitu ya. Aduh saya sukanya ini, istri sukanya ini. Harus ngelehan. Kenapa? Yang lebih lama di rumah siapa? Istri. Warna catnya apa ya, model apanya apa, kemandinya pack gitu ya. Kenapa? Karena memang itu berkaitan dengan kenyamanan ya. Kenyamanan seorang ibu, kenyamanan seorang istri menentukan nyaman tidaknya orang-orang yang ada di rumah ya. Karena apa ya, anak, suami itu yang paling dirindukan itu bukan warna cat rumah, bukan itu, tapi istri. Nah makanya pertanyaannya gini, kalau suami pulang itu yang dirindukan adalah burung yang disemprotan candi mandian, atau lauk cupang misalnya, atau hujan. Ini ada pertanyaan, ini kenapa yang dirindukannya tidak istrinya? Ini ada kenyamanan, ada kehilangan kenyamanan. Nah makanya nanti akan saya bahas ya. Yang selanjutnya adalah Ibu sekalian, menguasai Medan sudahlah saya anggap sudah ya. Makanya hal-hal semacam tadi itu, ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan. Ada hal yang bisa diwakilkan, kayak tadi beberes, ngebersihin, bisa diwakilkan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan. Ini harus take over sama istri gitu ya. Sesuatu nanti yang berkaitan dengan suami, sesuatu yang berkaitan dengan anaknya. Maka poin berikutnya saya lompat saja dulu ya, khawatir tidak keburu juga. Apa poin berikutnya kaitan dengan itu? Bahwa ibu itu atau istri itu adalah sumber kasih sayang. Pusatnya kasih sayang itu ada di ibu. Sumber kasih sayang itu mengalir, melimpahnya itu dari seorang ibu. Yang ini tidak dimiliki oleh ayah. Makanya kenapa nanti Bu ya, dalam Al-Quran, nanti bisa dibuka ya, sambil bisa dibuka. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 96, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Nah ini wudda, kalimat wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ketika Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka itu wudda. Wudda itu kasih sayang, secara terjemahnya kasih sayang. Makanya modal seorang ibu yang paling utama adalah kasih sayang. Kalau ibu sudah hilang kasih sayang, musibah. Rasa kasih sayang itu modal paling besar ibu. Makanya tadi Bu ya,
Walaupun capek, tapi karena sayang begitu ya, aman, nyaman, bayi, Bu ya, bayi. Ibu misal dulu waktu ngurus anak-anak masih bayi, capek nggak Bu? Capek, bahkan baru tidur harus bangun lagi, baru tidur harus bangun lagi, begitu. Wah, ngurusin ini capek. Tapi karena ada udah, karena ada kasih sayang, ya, maka terus saja berjalan. Coba bayangkan kalau tidak ada kasih sayang, akan dibiarkan, dipijam sama anak teh. Ya, ibu coba bayangkan anaknya anak orang lain, jangan anak ibu. Kalau ibu ngurus anak orang lain, gitu ya, ngurus anak orang lain, ngerepotin, nyampein, bikin kesel, bikin rudet, bikin rungsing, wah bikin segala, dibikin, dan batul. Tapi karena ini anak kita, maka muncul yang namanya muda, kasih sayang. Nah makanya kalimatnya muda. Muda itu Bu nanti terbagi dua. Muda itu terbagi dua. Kalau muda itu berkaitan dengan suami, dengan pasangan, disebutnya mawaddah. Itu dari akar kata muda, mawaddah itu. Tapi kalau berkaitan dengan anak, disebutnya itu al-wadud. Al-wadud. Makanya kan Nabi pernah bersabda begini Bu. Kata Nabi SAW, tazawadul waduda wa waluda. Nikahilah oleh kamu kepada laki-laki itu seorang perempuan al-wadud, yang penyayang kepada anak-anak gitu ya. Al-walud, yang bisa punya banyak anak gitu. Yang bisa, yang subur, yang bisa punya anak-anak. Bukan sedang, mohon maaf ya, bukan sedang merendahkan seorang wanita yang tidak subur atau tidak bisa hamil, tidak dikaruniai oleh anak. Itu ada nanti pembahasannya ya, khusus. Ada perempuan yang melahirkan anak, ada perempuan yang tidak melahirkan. Apakah keduanya ini memiliki memiliki keistimewaan yang jomplang di sisi Allah? Oh ternyata tidak. Ternyata bisa setara antara seorang wanita yang melahirkan anak dengan seorang wanita yang tidak melahirkan anak. Mandul, katakanlah begitu ya, bisa sejajar di sisi Allah. Buktinya apa? Ingat ketika Nabi bersabda, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya wanita paling utama di surga ada 4, kata Nabi. Siapa? 1, kata Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Siapa Bu? Siapa Khadijah teh? Istri Nabi. Menjadi paling utama di surga. Yang kedua kata Nabi, Fatimah binti Muhammad. Siapa Fatimah? Putrinya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Siapa Maryam? Ibunda Nabi Isa. Yang keempat adalah Asia, istri Fir'aun. Asia, istri Fir'aun. Khadijah yang menjadi wanita paling utama karena menjadi istri terbaik bagi suaminya. Istri terbaik bagi suami adalah Khadijah. Tidak ada yang mampu menyaingi kehebatan Khadijah. Sehebat-hebatnya ibu Bu ya, sebagai istri dari suaminya sendiri, tidak akan bisa menyaingi Khadijah. Cok baca nanti bagaimana riwayat Khadijah dengan Nabi. Nah, seorang anak perempuan terbaik bagi ayahnya adalah Fatimah. Seorang ibu terbaik bagi anaknya adalah Maryam. Lalu Asia siapa? Bukan. Asia itu adalah seorang ibu pengasuh terbaik. Ibu asuh terbaik. Asia tidak punya anak kandung. Asia tidak melahirkan anak. Tapi kenapa dia bisa sejajar di sisi Allah? Disejajarkan dengan Khadijah, disejajarkan dengan Fatimah, Maryam. Karena dia pernah merawat, membesarkan anak yang bukan anaknya sendiri, karena dia tidak punya anak. Maka seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan, tidak punya anak, kenapa tidak
mengurus anak orang lain, membantu anak orang lain, atau mengurus anak yatim. Karena dia akan punya keutamaan seperti keutamaan Asia, yang dia merawat, mengurus, membesarkan siapa Bu? Nabi Musa alaihissalam. Ya Bu ya, tapi saya tidak akan berbicara tentang itu. Saya bicara dulu fokus sekarang kepada seorang ibu yang punya anak. Tazawwadul wadud wal walud, kata Nabi, pilihlah, nikahilah perempuan yang penyayang kepada anak-anak dan punya banyak anak. Nah, disebutnya al-wadud. Nah, al-wadud itu pecahan kata dari wuda, ya. Kata dasarnya kan wuda, wau dan dal. Wuda itu kasih sayang, ya. Yang artinya kasih sayang ini membuat seseorang selalu ingin dekat, selalu ingin menempel, itu wuda. Jadi Bu, kalau misalnya suami itu inginnya tuh mendekat ke ibu, inginnya teh nempel gitu, teh udah. Nah, kesananya itu mawadah. Makanya dalam Al-Quran disebutnya mawadah. Mawadah itu ya inginnya tuh nempel. Ibu lagi masak, kurang masak, tiba-tiba suami pulang datang, tiba-tiba dari belakang teh aja ngagabruk bisa tuh. Apa sih ini lagi masak? Oh iya, kalau panas kompor gitu ya. Nanti gitu. Suami teh terusan nempel. Eta teh mawadah. Udah mawadah, inginnya teh nempel gitu. Nempel. Kalau tidur pengennya teh nempel teh bisa berdekatan, nempel pipi, atau sambil pegangan tangan, atau sambil pelukan. Namun kalau tidur geus potong-potong atau suaminya teh nyamannya teh tidur kalau di kursi gitu. Tapi nyaman tidur di kursi daripada di kasur. Dan coba periksa. Itu teh mawadah itu teh. Mawadah teh lalu gitu dalam rumah tangga nanti mawadah itu bisa berkurang, terus berkurang, semakin lama ya semakin berkurang. Kalau tidak dipelihara, kalau tidak dipupuk. Makanya kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek di jalan masih pegangan tangan gitu teh ya. Teh lain itu sedang dia itu memang mampu memelihara wuda. Tapi enggak juga Bu, gini ya, misalnya kalau suami sama ibu jalan-jalan sama suami ke mall, suami teh pengennya teh nempel, ibu teh digandeng sama suami gitu. Itu teh antara dua Bu, antara romantis dan ekonomis. Antara romantis dan ekonomis. Resep cenanya si ibu eta mah cenah dari suamina teh ngagandeng we di jalan-jalan teh. Si orang digandeng teh bisi kencar ka mana. Jadi ka mana. Jadi bisa kamar mana, ada dipegang makan gitu jelas itu pintu keluar tuh jelas ekonomis gitu ya. Soalnya kalau tidak dipegang pintu keluar di depan karek oge sama nih sama Bu ya, saya juga suka kehilangan istri kalau sama anak-anak sama istri, anak-anak sama saya. Mana Sumi suka hilang penting nyangka adalah dirinya di apa gitu ya tempat. Jadi kalau rencana mau beli apa, mau beli ini, beli butuh daster satu, pulang mau kami setengah los gitu ya, minta harus dipegang gitu ya. Ada mawadah Bu. Jadi mawadah itu apa ya, ingin nempel aja. Atau misalnya sebaliknya, ibu ya jadi istri pengennya nempel sama suami. Suami lagi duduk di rumah ketak-ketik, ibu teh pengen nempel aja ke bau suami, kan boleh yang nempel ke bau suami daripada nempel ke bau jalan gitu ya. Nggak boleh kan nempel ke bau jalan, nempel mah ke bau suami. Nah itu mawadah, itu wuda, kasih sayang yang membuat seseorang itu ingin dekat, ya nyaman untuk berdekatan. Nah, kalau ke anak namanya wadud. Wadud itu adalah kasih sayang yang dilimpahkan oleh seorang ibu sampai membuat si anak itu selalu merindukan ibunya. Selalu ingin berdekatan dengan ibu. Itu mahal, Bu. Mahal kalau anak
Selalu rindu dengan ibu itu mahal. Saat ini berapa banyak anak yang tidak merindukan ibunya? Saya kalau anak pesantren ya, salah satu hal yang paling saya khawatirkan dari anak pesantren itu adalah kehilangan kerinduan dari sang anak kepada orang tuanya. Maka kalau anak itu kemudian ditelepon atau pas waktunya pulang, waktunya dijenguk dan sebagainya, saya lihat dulu ekspresi wajahnya. Kemudian kalau misalnya ada semacam gestur kerinduan begitu, itu berharga. Justru Bu begini ya, kalau punya anak pesantren terus pengen pulang gitu ya, itu teh normal. Justru jadi pertanyaan mah kalau anak pesantren nggak pengen pulang. Bu, jangan langsung dipuji, itu tuh belum tentu satu hal yang bagus. Ada anak pesantren gitu ya, terus yang lain mau pulang gitu ya, dia mah kamu mau dijemput nggak? Enggak, aku mah di pesantren aja. Oh ya bagus lah begitu, bukan bagus, kayaknya ya tadi. Itu tuh berarti pertanyaannya, apakah dia tidak merindukan rumahnya, tidak merindukan orang tuanya, sampai ternyata pesantren lebih nyaman baginya daripada rumahnya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya anak rindu pulang, pengen pulang begitu, berarti al-wadudnya yang terutama seorang ibu itu masih ada pada anak. Coba bayangkan tuh, sedih nggak kalau anak itu nggak rindu sama ibunya? Lebih senang tidur teh di rumah bibinya, lebih senang teh tidur di rumah saudaranya daripada di rumah ibu. Itu awalnya. Dan saat ini banyak keadaan anak yang tidak ada kerinduan kepada orang tua, bisa jadi itu terbentuk bukan sekaligus, tapi secara bertahap, bahkan sejak anak kita itu masih bayi. Coba Bu, anak masih bayi ya, umur masih menyusui, itu berarti umur di bawah 2 tahun. Ya Bu, di bawah 2 tahun. Ibu misalnya gini ya, kalau misalnya anak itu sudah mengenal yang namanya bau tangan. Ada istilah bau tangan ya. Jadi dia itu kalau digendong sama orang lain nangis, pengennya sama mamanya. Itu anak kalau sudah berumur masuk ke 2 tahun gitu, dia sudah mengenal bau tangan kayak gitu. Nah, anak baru lahir menempel di ibunya, itu adalah bahasa kita bonding ya Bu ya. Itu al-wadud yang dibangun oleh ibu sejak si bayi itu masih dalam wayang, masih nikah. Kalau ibu tidak nyaman dengan bayi, mas yang diturunkan, dan memang cangkel bunga gendong teh, tapi di situ ada yang disebut dengan al-wadud. Dan ini butuh kekuatan besar, dan kekuatan ini sekali lagi tidak dimiliki oleh seorang ayah. Di Amerika ada sebuah riset, ada riset yang disebut dengan mengukur rasa sakit. Ukuran rasa sakit kalau tidak salah ya, yang saya ingat itu ukuran rasa sakit itu menggunakan satuan dol. Kan kalau kayak ukuran panjang bisa pakai meter, sentimeter kayak. Kalau rasa sakit itu ada namanya satuan dol. Seorang laki-laki dengan fisiknya yang kuat begitu ya, dia pernah ditempelkan di perutnya ya satu alat yang nanti memicu satu getaran atau tegangan sebesar 32 dol. Sebesar 32 dol itu jadi bertahap. Begitu masih kuat. Kalau sudah sampai 32 dol, seorang sekuat aderailah gitu punya orang gitu, dia langsung berteriak sakitan. Wah sakit 32 dol. Tapi ternyata 32 dol itu
ketika ditempelkan kepada seorang ibu, atau maaf 32 dolar itu adalah ukurannya lebih dari sesuatu yang dirasakan oleh seorang ibu ketika dia melahirkan. Melahirkan itu lebih dari 32 dolar. Tapi kenapa perempuan sanggup? Laki-laki belum tentu sanggup. Bu, ada tidak laki-laki yang sanggup melahirkan? Ini ada marahnya tidak. Kenapa Allah tidak berikan laki-laki kemampuan melahirkan? Karena memang fisiknya, mentalnya dan sebagainya tidak disiapkan. Perempuan itu rasa sakit yang dialami ketika dia melahirkan, rasa lelah ketika dia mengurus bayinya, itu tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Makanya siapa yang lebih sabar, laki-laki perempuan? Ayah atau ibu yang lebih sabar? Ayah yang lebih sabar. Iya, contohnya kia. Anak bayi malam-malam nangis, ya. Yang paling sabar itu ayah. Sabar banget. Orang serius aja. Karena serius. Itunya sabar ayah, sabar itu sabar. Tapi kalau seorang ibu mah nggak bisa gitu. Begitu anak nangis itu nggak sabaran ya, nggak sabaran. Cepet pengen gimana? Cepet pengen. Mana sedikit pengennya nggak sabaran gitu, langsung pengen bawa ke rumah sakit ya apa ya. Kalau ayah mah kan sabar, tenang. Ya, kekuatan itu ada pada. Makanya tidak ada yang bisa sekuat ibu begitu. Nah, kenapa ini terjadi? Inilah yang disebut dengan al-wadud, rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang ibu yang membuat anaknya menempel kepada ibunya itu bahkan sejak anaknya lahir. Dan itu benar. Kalau ada anak misalnya ya, nanti bu anak umur di Al-Quran itu maaf ini sampai jam berapa? Kayaknya waktu sedikit lagi aja ya. 9.45 baik 9 menit lagi. Baik bu, di Al-Quran bu ya, sebut saja misalnya salah satu di surat An-Nahl ayat 78. Nanti di surat yang lain juga ada. An-Nahl ayat 78 Allah berfirman begini. Wallahu, dan Allah lah akhrajakum min butuni ummahatikum, yang telah mengeluarkanmu dari perut ibumu, ya. La ta'lamuna syai'an, ya, dalam keadaan kamu itu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wa absara wa afida. Nah, lihat urutannya. Allah menjadikan bagimu pendengaran lebih didahulukan. Kemudian penglihatan, kemudian afidah. Afidah itu diterjemahkan hati. Padahal dari kata fuad itu artinya apa ya? Sesuatu yang bergejolak, fuad itu. Emosi. Maka diterjemahkan hati. Tapi sebelum kepada emosi, Allah tanamkan dulu pendengaran. Makanya ketika bayi baru dilahirkan 0 sampai 6 bulan, dia aktif pendengar. Melihat belum? Aktif pendengar. Maka siapa yang ingin ketika dewasanya si anak itu ya didengar, maka siapa yang paling sering didengar? Kalau suara ibu sering didengar oleh anak di masa dia pendengarannya ya diaktifkan oleh Allah, maka kalau ibu saat ini, mohon maaf ya, misalnya susah gitu ya ngarahin anak, ngomong nggak diikutin, nggak ditaatin dan sebagainya. Pernah lah kami alami gitu ya, saya dan istri. Anak pertama itu dulu sampai 2 tahun itu karena saya ngajar, istri ngajar, anak akhirnya sama neneknya begitu ya, nenek. Itu entah gimana pokoknya ya bu ya. Jadi prosesnya seperti apa sampai sekarang begitu, sampai sekarang memang kami itu
agak sulit. Beda dengan kepada adiknya ya adiknya begitu, karena begitu anak kedua lahir itu disuruh istri saya berhenti dari bekerja, dari mengajar, udah di rumah. Pastikan dari 0 sampai terutama fase 2 bulan ini 2 tahun itu betul-betul. Kenapa? Karena nanti kita akan mengalami kesulitan. Karena dulu ternyata ya anak saya yang pertama 0 sampai 2 tahun itu seringnya sama neneknya. Maka sampai sekarang itu kami punya kesulitan untuk apa ya? Kalau ngomong itu ingin langsung dituruti kayak gitu tuh sulit. Ya. Dan terus bonding sama neneknya lebih kuat. Nah itu resiko ketika anak ya 0 sampai 6 tahun yang sering didengar itu dari di telinganya itu bukan ibunya. Maka jangan heran kalau ibu punya kesulitan untuk bicara sama anak, untuk ngomong ke anak nggak langsung diturut dan sebagainya. Kayak gitu Bu. Nah 6 bulan menurut riset begitu ya, pandangan anak itu sudah mulai diberikan oleh Allah itu, pandangan anak itu paling jauh 30 cm. Makanya kalau ngomong sama anak di usia 6 bulan gitu ya, di wajahnya deketin gitu, jangan tepat 30 cm di hadapan wajah. Siapa yang sering anak lihat di situ? Yang sering dilihat Ipin Upin. Dan tuh sekarang banyak ibu-ibu yang punya bayi gitu ya, nangis sedikit Ipin Upin, nangis sedikit baby shark. Ya, padahal mah nangis mah biarin. Coba dihibur itu dengan wajah ibunya. Dia itu potret wajah ibunya gitu ya, ketika dia nangis. Ketika dia nangis, potret ini Ipin Upin, lucu ya. Ya, Bu, kenapa diamanahi bayi itu disusui oleh ibu? Enggak begini atau bagi-bagi sok nu ngalahirkeun saya cekipu teh anu menyusui bapana gitu. Tapi ditakdirkan yang menyusui teh ibu. Bu, saya tanya, siapa yang paling cerewet, laki-laki perempuan? Makanya ketika ibu menyusui, ketika ibu mendekap anak dan sebagainya, Allah titipkan ya bayi itu kepada seorang ibu lantaran ibu mah cerewet. Sok cerewet ibu teh manfaatkan ke bayi. Bayi itu semakin sering mendengar kata-kata dari ibunya, ulah dibalik. Hari anak masih kecil, ibu teh jempe wae. Anak sudah gede, sudah SMP, sudah SMA, ngomong wae. Pantesan cek anak ibu teh, si mama mah cerewet Ada yang suka digituin sama anak. Si mama mau cerewet ngomong aja gitu. Dan ke anak sudah seusia SMA kayak gitu mah jangan banyak ngomong. Ya, banyak ngomong mana ke anak yang masih kecil, stimulasi pendengaran kata-kata. Gitu Bu, banyak yang suka terbalik. Makanya anak gitu digendong menyusui begitu ya. Ibunya sambil nyok HP gitu. Itu anak itu kehilangan Bu di situ. Ibunya ada, disebutnya itu wujuduhu keadamihi. Adanya seperti tidak adanya. Fokus kalau punya bayi punya gitu. Nah, terus umur 2 tahun baru wajalakumus sam'a wal absara wal afidah. Afidah itu umur 2 tahun. Afidah itu kemampuan anak ya untuk dia mulai merasakan emosi gitu kayak gitu. Makanya ketika dibangun selama 2 tahun, ibu itu dekat sama anak, suara ibu, sentuhan ibu, wajah ibu yang dibangun. Terus umur 2 tahun anak bau tangan. Memang seharusnya begitu. Tong diamakan berarti. Suka ada yang marah ke anak. Kamu teh meninggi sama ibu wae. Sama ibu wae. Apa-apa ibu gitu ya. Ya memang kita tuh mainnya apa-apa tetangga. Ya ibu. Kecuali memang anak itu diurus sama tetangga. Bokohan tetangga. Makanya Bu, wajar. Dan kalau misalnya anak terus misalnya ganti popok
pengennya sama ibu. Kan di celana, maunya sama mama. Itulah bekal. Itu teh kredit poin, Bu ya. Tabungan agar nanti anak sudah gede, hatinya masih terpaut kepada ibu. Kalau dari sejak kecil sudah dijauhkan, jangan heran kalau sudah gede semakin jauh. Apalagi kalau sudah nikah, makin lupa saja sama ibu. Sudah mah jauh rumahnya, sudah mah jarang nelfon, jarang datang, makin jauh. Makanya masa kecil itu manfaatkan. Capek Ustaz, iya capek dan capek. Tapi justru capeknya itu ya, satu untuk kita ya, untuk kita sendiri. Yang kedua adalah makanya kenapa ibu itu di Al-Qur'annya disebutkan hamalat ummu wahnan ala wahnin. Ya, ibumu itu di antara hidup dan mati ngurus kamu itu. Makanya sungguh menjadi anak yang durhaka kalau dia tidak pernah berbakti kepada orang tua. Nah, kita sedang berbicara sekarang jadi orang tua. Kalau kita berbicaranya jadi anak, tubuh orang tua kita itu wahnan ala wahnin. Arek apal kumaha riweuhna capeknya ngurus anak ketika kita sekarang jadi ibu. Makanya jangan pernah jadi anak durhaka. Ya. Nah, itu yang disebut dengan al-wadud. Al-wadud itu kasih sayang yang akhirnya membuat si anak itu menempel, ingat ke ibunya, rindu kepada ibunya. Saya berbicara ibu dulu, kedai bapak makedai lah. Ya. Dan anak merindukan ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Nah ibu, waktunya sudah habis lah, sudah dulu ya. Saya kira cukup itu sesi pertama lah ya untuk kaitan dengan peran seorang ibu yang sesungguhnya dalam edisi kajian Rumahku Surga. Demikian, langsung ditutup atau bagaimana? Tanya jawab dulu mungkin ya. Oh, ada tanya jawab. Saya kan ada yang mau bertanya dulu. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Mungkin ditutup ya. Baik, cukup saja dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan mah ditunda saja dulu. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengijabah, mempermudah segala urusan kita gitu ya. Memberikan kepada kita kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman di dunia. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi syarri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami kemampuan untuk mendidik putra-putri kami, kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh-soleh, orang tua yang qanit. Ya Allah ya Rabb, mampukan kami, ilmui kami dengan sesuatu yang akan berharga untuk kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah keturunan kami anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang taat kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan untuk istiqomah sampai akhir hayat kami menjadi hamba yang terbaik. Aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Sebelum kita Ibu ada door prize
lumayan ini buat oleh-oleh di rumah.